Jadi kalau Anies Baswedan bicara, Indonesia telah merdeka, tapi Indonesia belum makmur. Reformasi melahirkan MK. MK itu menjadi alat kekuasaan. Yang dilihat tuh bukan Mahkamah Konstitusinya. Kalau Mahkamah Konstitusi itu benda mati. Ada KKN, nepotisme yang terjadi. Sekarang lembaga DPR, MPR yang tadi ya tidur pulas, ya nyenyak mereka. Dikasih makan terus sekali. Nah, mereka mulai tersentak dari tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Prof. Abbas Taha, bisik-bisik politik kenegaraan tentang situasi terkini. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Pagi ini kita coba mengulas ya. Peta terkini ini semakin hari kelihatan semakin tajam ya. Semakin menghangat, Mbak. Apa nih, Bob? Jadi gini, Bib. Kita ini kadang berperan sebagai memang pengamat yang menguasai masalah. Kemudian kita juga kadang mengulas berita, kemudian menggatuk-gatukkan. Itu ya. Sehingga menjadi informasi yang berguna dan akhirnya menjadi konten yang kita sampaikan. Nah, yang terakhir kita sebagai kolumnis. Oh gitu. Nah, jadi kita kombinasi lah, tiga-tiganya kita pakai. Saatnya kita menguasai masalah, kita tajam masuk ke dalam. Tapi kalau kita misalnya bukan pakar hukum, maka kita mengulas berita atau menjadi kolumnis. Oh gitu. Tapi tentu dengan data empiris yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, gitu. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIS dan HAS Channel dengan isu terkini dengan Prof. Abbas Taha ini semakin hari semakin tajam dan semakin hangat ya. Ya, ikuti terus ya, karena ini banyak manfaatnya bagi mahasiswa hukum, mahasiswa politik dan netizen semuanya ya. Karena ini tahun politik yang cukup hangat ya, banyak sekali isu-isu yang berkembang ya. Sehingga kalau kita melihat ini setahun terakhir ini luar biasa nih. Semua pakar-pakar hukum, pakar-pakar politik, pengamat politik, semua bernyanyi. Waduh, luar biasa nih. Atau orkestra barangkali. Orkestranya ini makin hari makin membara. Luar biasa ini. Iya, jadi kalau dia makin membara. Jadi kalau kita lihat nih tentu ada yang micunya ini. Oh gitu. Nah, biasanya kalau dalam satu negara itu pertama kita melihat masalah konstitusinya. Setelah itu melihat orang yang menjalankan konstitusi itu sebagai amanah. Nah, rupanya orang-orangnya dan konstitusinya dua-duanya ini dalam kondisi tidak baik-baik ini. Oh gitu. Jadi terjadilah tragedi konstitusi pada era Joko Widodo ini. Ya, gitu, Bib. Ya. Tragedi konstitusi. Tragedi konstitusi, Bib. Ya. Jadi kenapa bicara konstitusi? Ya, 98 reformasi melahirkan MK. MK itu menjadi alat kekuasaan. Tanda kutip. Kita dengar cerita dan beritanya daripada para pakar. Akhir-akhir ini. Jadi menyimpang dari tujuan semula. Iya, Bi, karena itu jadi hilang. Berarti ini penyalahgunaan kekuasaan. Ya, intervensi wewenang. Dengan cara-cara yang halus tapi otoriter. Oh gitu. Kok halus sih? Ya, halus tuh kan karena dari Solo kan harus halus bahasanya. Nah, sekarang itu menyangkut konstitusinya. Kemudian orang yang menjalankan
ini pada tingkat kebingungan nih. Iya, iya, iya. Ngerti, pura-pura nggak ngerti, atau mengerti dan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan diri dan kelompok, mungkin keluarga. Iya, iya, iya. Nah, coba kita lihat. Yang mundur ke belakang, yang saya khawatirkan, karena ada person-person dan sistem-sistem yang terkait dengan tragedi konstitusi ini. Oke. Ya. Yang menyangkut kedaulatan Republik Indonesia sebagai NKRI. Iya. Jadi kalau Anies Baswedan bicara, Indonesia telah merdeka, tapi Indonesia belum makmur. Belum mau. Maka kita menjadi Indonesia menuju makmur. Ini vision beliau. Nah, beliau menyatakan, mengawali, dulu kita berantakan, dijajah dan sebagainya. Iya. Kemudian berjalan pemerintahan, tapi juga masih terpecah tidak satu perahu yang bagus. Lahirlah mosi integral. Muhammad Natsir, menjadilah negara kesatu Republik Indonesia. Menjadi satu. Tapi juga belum kokoh dan kuat. Disinilah kehebatnya Wapen Perdatam, Insinyur Haji Juanda. Kemudian tahun 82, deklarasi Juanda itu menyatukan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar dunia. Totally, ya, daratan sepertiga, lautan 2/3, dijahit menjadi satu, menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, dan ini sudah sah menurut undang-undang dan internasional. Ah, ini lah sekarang Prabowo ngomong 2030 ini akan hancur nih Indonesia. Masya Allah. Untung beliau ngomong. Ngingetin ya? Ngingetin. Bagus. Nah, karena ngingetin, sekarang dia terkait dengan huru-hara, prahara, tragedi konstitusi ini. Namanya disebut-sebut. Kita cari di mana disebut-sebutnya ini. Berarti omongannya ini mulai terbukti gitu ya? Mulai kelihatan ya. Nah, ini ramalan atau apa? Menurut dia ini satu kajian studi dituangkan di dalam bukunya. Saya dapat buku itu di rumahnya yang beliau tanda tangan sendiri dekat saya. Kenang-kenangan. Karena beliau adalah seorang anak dan cucu Bengawan di Republik ini. Tapi beliau entah bagaimana dia sekarang. Ini yang kita lihat. Kok bagaimana? Udah jelas dia calon presiden kok. Calon presiden. Dan wakil presiden ada pendampingnya. Sudah jelas. Lah ini makin Habib jelaskan capresnya Prabowo, wacapresnya Gibran, disahkan konstitusi, inilah. Ya. Yang dilihat tuh bukan Mahkamah Konstitusinya. Kalau Mahkamah Konstitusi itu benda mati dengan ada deskripsi tupoksinya, tugas pokok fungsinya. Tapi orang yang mengelola dan orang yang mengontrol dan orang yang memanfaatkan itu untuk kebaikan maupun untuk keburukan, inilah yang menjadikan lembaga tersebut akan menjadi elok dan cantik. Tapi ternyata lembaga ini sudah sedemikian rupa sehingga di dalam ini ya, kalau kita dengar atau baca itu Prof. Indrayana, siapa lagi? Refli Harun, kemudian Saldi Isra. Nah, ini di MK dia nih, ya. Kemudian beberapa yang lain. Ini menyampaikan, termasuk Ahmad Yani, doktor, Ketum Masyumi. Ini udah salah kaprah. Bahwa ternyata ada KKN, nepotisme yang terjadi di dalam pengambilan keputusan. Ada indikasi itu. Nah, indikasi inilah yang menjadikan gonjang-ganjing di Republik ini sudah hampir 1 bulan. Bagus, Prof. Karena masih bilang bagus. Kok bagus nepotisme?
Jadi sekarang ini di akhir rezim kedua ini semua terkuak ke publik. Ya, kalau terkuak sedikit terbongkar terbongkar. Ya. Mungkin bahasa saya terkuak, bahasa Prof mungkin semacam kotak Pandora ya. Ya, kotak Pandora. Itu sudah mulai terbongkar dan isinya kan macam-macam tuh ya. Gitu. Jadi, disinilah proses pembelajaran politik ya buat bangsa ini, bahwa begitu beberapa lembaga yang diobok-obok ya, bahasa saya itu tanda kutip diobok-obok oleh kekuasaan. Nah, inilah jadinya. Jadi sekarang rakyat mulai melek, masyarakat mulai melek, seluruh mahasiswa mulai melek, seluruh profesor, doktor semula mulai sekarang mata yang tertuju ke MK. Waduh, tapi MK tertuju, kemudian MK akan melaksanakan dan telah melaksanakan tugasnya, janji tanggal 7, disinilah ya makanya ini Jimmy As-Siddiq profesor sebagai agamawan, sebagai bengawan tata negara, sebagai guru besar, sebagai generasi di atas milenial. Prof tahu Prof, apa dampak daripada putusan MK? Dampak dari putusan MK kemarin? Luar biasa, apa diantaranya yang sekarang bergeser ke tengah nih Prof sekarang? Iya, jadi dampaknya ini pertama tadi kaitan ada Prabowo terkait, ada Gibran terkait, ada Kaisang terkait, pamanku datang dari Solo. Ya, itu yang ada di dalam MK sekarang. Kemudian merembet keluar, ternyata ada informasi bahwa percawe-cawean ini masuk ke dalam. Nah, yang bikin cawe-cawe ini dari bulan berapa itu, ini adalah yang pemegang kekuasaan tertinggi. Itu saya bilang tadi, sekarang punya dampaknya itu menurut saya positif. Oh, positif demi untuk perbaikan. Betul. Kalau begitu mari kita lihat. Jadi kalau kita lihat posisi terakhir ya, terkini ya, per hari ini itu sekarang lembaga DPR, MPR yang tadi ya tidur pulas, ya nyenyak mereka. Dikasih makan terus sekali. Mereka mulai tersentak dari tidur. Iya, karena saya lihat itu ada video. Mensinton, Pasaribu, kata Puan, Bu Puan. Nah, berdirilah Mensinton. Bla 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 bla. Akhirnya ujung-ujungnya mengembangkan hak angket. Ya, itu memang hak konstitusional, hak anggota konstitusi DPR. kan? Ya, itu hak anggota. Tapi narasi yang disampaikan dan konten yang disampaikan, yaitu betapa parahnya konstitusi ini. Yang diinjak-injak katanya. Iya, ini. Kok baru sadar ya? Ya mungkin begini, karena sudah dirasakan semua oleh partai, dirasakan oleh pendiri partai juga dirasakan, oleh cucu anak dari Trah Soekarno. Padahal Prof, kalau kita boleh jujur ya, kalau kita jujur ya, udah lama nih Prof, bukan baru, banyak sekali konstitusi yang mungkin begini, ini barangkali ya, maaf nih, kita kongsi. Iya, tapi dilihat dulu nih, ini apa sama-sama bermain, belakangnya bablasan, sehingga apa? Sehingga kemudian ya marah ini, statementnya lupa kacang sama kulitnya. Oh gitu. Nah, jadi petugas partai sudah lain ini. Iya. Hebat semua. Dan ini kalau menurut salah satu anak muda yang saya juga namanya saya lupa, ini sudah lama dirancang, didesain, yaitu secara sistematif dan masif. Ya, memang mulai terbuka semua yang selama ini tanda kutip ya, ditutup-tutupi oleh partai terbesar, bahwa ada kemauan syahwat politik yang beberapa kali kita bahas ya. Sebelumnya kita bahas tentang tentang Malin Kundang, tentang 3 periode, tentang kembali Undang-Undang 45. Itu skenario itu berskenario kan satu-satu kan gugur ya. Gugur, menghalangin Anies pun sudah gugur juga. Terakhir Anies sudah bisa berlayar. Nah, rupanya masih banyak nih Prof. Masih banyak lagi. Pertama, untuk melanggengkan kekuasaannya 3 periode. Statement Bu Mega
Tidak cukup 2 periode. Sudah itu berupaya memperpanjang, ya, dengan ya bincang-bincang heboh-heboh segala macam, pemilu, tunda pemilu, segala macam hal ya. Terus yang ketiga, ya, kemudian memanfaatkan KPK untuk menjegal calon-calon yang paling ditakuti. Banyak loh. Jadi mungkin di podcast kita itu sangat detail. Ya, jadi kalau kita kumpulkan ke sini, waduh, bisa 5 jam. Iya, jadi ujung-ujungnya sekarang ini adalah rupanya Bu Mega menurut forecast yang disampaikan oleh saudara Jin buang anak, tanda kutip Edi Mulyadi, ya. Ini rupanya ini dari tokoh PDIP Solo itu menyampaikan itu ada pesan tanda kutip ini dari Bu Mega semacam teruskan, saya mendukung itu Mudrik Sangidu untuk menurunkan Jokowi. Yang jadi banyak waktu jadi kan semakin nyata ini, dan tentu juga sebagai orang yang sangat setia kepada Suryadi atau siapa namanya itu, lupa, Rudi ya. Nah, jadi itu mantan wali kota ya. Kalau nggak salah mantan wali kota ya, wakil wali kota dulu ya. Mungkin. Ketua DPC kan? Ya, ketua DPC ya, betul. Nah, jadi nyampaikan begitu. Nah, juga tokoh KAMI itu terpana juga. Kalau begitu, datang dari Solo, pulang ke Solo, maka tumbanglah di Solo. Gitu. Nah, ini statementnya. Jadi mudah-mudahan apa yang bergulir di DPR ini berjalan terus, dan kemudian cuma saja ada pertanyaan besar, Bib. Kalau terjadi ya hak angket terus bergulir, maka terjadi impeachment misalnya. Lah, ini ada pengertian ini satu paket atau tidak paket. Ya, kalau tidak paket, maka Mbah Enggak, paket naik. Ini kalau paket dua-dua copot. Nah, kalau begitu triumvirat. Ini ada Mendagri, Bib. Nggak apa-apa. Jadi gini, Bro. Nah, ada Menhadri. Kan proses ini kan perlu waktu. Iya. Perlu waktu. Katakan hak angket ini bergulir sampai ke impeach, meminta pertanggungjawaban presiden ya. Iya. Karena banyak pelanggaran yang itu pun harus dibuktikan ya. Nanti dibentuk dulu panitia angket. Iya, betul. Itu apa saja yang diusulkan minimal 25 orang. Setelah itu nanti dibentuk panitia. Habis panitia terbentuk, tuh baru apa saja masalah-masalah yang akan kemudian sementara itu proses berjalan, terus apakah presiden masih punya wewenang membuat keputusan dan lain sebagainya? Oh, masih. Selama itu jalan masih tetap dia masih punya itu, karena masih presiden. Jadi itu tetap proses politik ya. Kalau tadi proses di MK ini embrio menurut saya ini ya, di MK ini embrio terjadinya hasrat pemajuran, pemicu ini. Iya, bisa embrio, bisa pemicu. Pemicu ini. Jadi banyak sekali. Banyak sekali. Hanya sayang di teman-teman kita DPR ini terlampau lama tidurnya, nyenyak. Jadi kalau begitu begitu bangun kaget loh. Wah. Terus dengan triumvirat tadi, terus bagaimana ini? Pilpres dan pemilu. Nah, itu nanti tergantung. Jadi begitu katakan hak pemajuan ini berhasil, ya sidang MPR, itu juga akan berarti butuh proses. MPR-nya tidak ada, Bib. Kenapa? Sidang MPR dengan DPR kan sama-sama tinggi. Iya, nanti ada. Begitu sudah hak angket itu bergulir, itu kan nanti kan ada sidang. Mereka buka bentuk panitia dulu, setelah panitia lengkap, masalahnya apa saja di situ, di sidang, diproses dulu beberapa kali. Itu waktunya lumayan, paling nggak minimal sekitar 3 bulan tuh. 3 bulan setelah itu. Kalau 3 bulan kan
Udah lewat dong, pemilu 14 sudah pencoblosan. Ya mungkin sambil jalan nih, bareng-bareng jalan nih. Paralel gitu? Iya paralel nih, bisa paralel ini. Di satu sisi proses pemilu jalan, di sisi lain di DPR ya nggak apa-apa, bisa jadi bersyukur. Terus yang Prabowo Gibran gimana? Gitu kan nggak apa-apa, kan ya tergantung apa hasil MK. Tanggal 7 ini. Ya, ya. Jadi itu terlepas dari situ. Terlepas dari situ, yang pasti proses angket yang minta pendapat itu bisa berjalan dengan sendirinya gitu loh. Nah, masalah-masalahnya setumpuk bahan Prof. Jadi kalau ngomong soal itu banyak sekali. Contoh ya, tentang utang. Ya, hutang kan kita kan cukup banyak. Pelanggaran konstitusi lainnya juga banyak. Jadi pintu masuk untuk pemajuan ini sangat luas. Dan tergantung kejelian ya, tergantung kejelian dan kemampuan teman-teman di DPR ini, panitia angket ini untuk mengelola. Kalau saya bilang nggak jeli, bukan kejelian, keberanian. Berani jeli. Udah kasat mata kok penyimpangan. Kan ada tragedi konstitusi tadi. Iya betul. Tapi itu kan harus dikemas, tidak bisa nggak bisa harus dikemas dengan baik. Argumentasi harus jelas. Karena itu diproses di MK. Nanti di MK itu setuju atau tidak. Nah begitu sudah cukup 2/3 dari anggota DPR MPR mengajukan itu ke MK. Nah MK yang memutuskan lanjut atau tidak. Begitu MK bilang enggak. Nah jadi kan begini Beb. Jadi lah MK tanggal 7 mungkin copot. Prabowo nggak jadi maju dengan Gibran. Prabowo mungkin ganti. Ya. Mungkin Erlangga, mungkin Erik, siapapun lah ya. Nah tapi setelah itu yang proses paralel tadi, impeach tadi terus dan sebagainya, kemudian dia melapor ke MK. Lah MK ini yang milih siapa nanti? Lah nanti kan MK kan mau diganti baru. Ganti baru. Iya. Nah yang mengganti siapa? Ya pengganti kan nanti itu kan ada tiga, satu kan Mahkamah Agung, satu DPR, satu Istana. Kan 3 nih yang dari 9 orang itu kan dari 3 lembaga ini kan. DPR 3 orang, Istana 3 orang, Mahkamah Agung 3 orang. Kalau mau diganti semuanya. Kan gitu kan. Nah setelah diganti semuanya ini, nah itu yang bisa kita harapkan. Itu saran salah satu kalau nggak salah anggota MK sekarang ini, hakim MK itu mengusulkan semuanya diganti. Saran dari dia. Ini orang dalam yang ngomong nih. Iya. Gitu. Kan bagus nih. Bagus. Karena dia juga sudah tidak kuat lagi menghadapi ini, dia buka ke publik. Sebaiknya nih 9-9-nya diganti. Kalau saran dari LSM PIS Prof, mungkin Prof juga sepakat ya sebagai penasihat PIS ya. Itu daripada diganti, mereka mundur aja bareng-bareng. Kan selesai. Ngapain mesti diganti? Mundur bareng-bareng. Dimulai dari yang 2 orang, 3 orang. Iya kan kalau sudah kan Hari Hidayat kan bilang. Nah sebaiknya mereka mengundurkan diri. Beri contoh yang bersuara mundur dulu, yang lain tinggal ikutan kan gitu kan. Nah supaya proses tidak terlalu lama, itu segera menyiapkan kader-kader baru untuk mengurus MK ke depan. Karena apa? Karena ke depan banyak sekali PR-nya MK ini. Iya banyak. Satu jadi mungkin masalah yang impeach tadi, ya itu jelas tuh, itu kan perlu waktu diproses pelajari. Nanti belum lagi sengketa pemilu, kan banyak kerjaan yang luar biasa yang iya banyak. Karena begini ya, KPU-nya juga sembrono, ya toh. Nah nanti gini, kalau pemakzulan terjadi, semua akan berubah karena rezim kan bubar. Ya. Nah begitu rezim bubar, semua kebijakan akan bubar. Nah ada dampak positif, Prof. Nah positifnya MA mengabulkan. Ya enggak Mas Umi PA4 sebagai peserta pemilu. Udah Mas Umi ya tetap Prof. Enggak, mereka siap semua kok. Bukan itu yang saya yang jelasnya begini, impeachment jalan, Pak Joko Widodo, ya enggak, kata dosen yang di Solo itu, ya pulang kampung, dimulai di Solo, pulang ke Solo. Ya, kalau beliau berhasil dimajukan lewat konstitusional, ya secara resmi itu kan bagus. Karena apapun kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, membuat utang bertumpuk karena rakyat tidak mampu bayar, itu bisa ditinjau kembali. Karena apa? Karena begitu beliau tidak tuntas dengan tugasnya selama 5 tahun terakhir ini, diberhentikan di tengah jalan, semua kebijakan-kebijakan dia itu bisa ditinjau kembali, termasuk apalagi utang. Katanya tanda kutip ijazah palsunya itu
Kedua ini ijazah palsu. Banyak. Ya, enggak, artinya kita kan terkait utang piutang, terkait kebijakan. Ya pasti Prof, kalau sudah proses pemajuan berjalan sesuai dengan keamanan konstitusi dan dengan bukti-bukti nyata, kan kita kan sebetulnya ada jurisprudensi ya, Gus Dur ya. Terus sebelumnya siapa? Soekarno, ya kan? Itu kan sudah jelas ada. Sebelumnya kan ada. Nah, begitu ada kesalahan-kesalahan ya ini sebetulnya proses yang wajar. Tidak perlu kita heboh, tidak perlu kita semacam tinggal kiamat ya. Ya. Maunya nih, tinggal kemauan untuk menjadi republik ini baik. Ya, itu yang namanya proses politik. Harusnya itu yang tumbuh dalam setiap diri. Proses politik. Tapi kalau saya menangkap bahasa dan gesturnya Puan tadi udah agak naik dikit. Gitu ya. Mas Sinton agak naik. Pesan Bu Mega lewat DPC-nya juga baik sekali. Nah, tinggal sekarang akselerasi dari proses itu. Cuma saja tentu banyak yang harus dilakukan. Tinggal prioritas yang harus ditangani. Ya, jadi ya begitulah Bib. Ada satu problem dulu kita bahas, Rob. Apa itu? Jadi nanti katakan pada saat proses pemajuan terjadi, disitulah kita akan melihat di mana keberpihakan TNI Polri. Ya, TNI Polri itu harus netral dan netral. Dia tidak boleh memihak manapun. Demi bangsa negara dia harus di tengah-tengah. Dia jadi tidak boleh begini, sebagai lembaga, sumpah prajurit, tupoksinya jelas dia netral. Tapi sekarang ini kan adalah pada figur-figur yang memimpinnya. Lain nih baru 3 bulan jadi Kasat, sekarang jadi Panglima, orang jadi bertanya-tanya juga. Itu yang saya maksud tadi. Mudah-mudahan beliau sebagai tokoh muda memahami Sabta Marga itu, memahami arti penting dan keberadaan TNI yang berawal dari TKR ya, naik jadi TRI, kemudian menjadi ABRI, kemudian menjadi TNI. Ingat, Panglima Besar Sudirman telah berpesan. Intinya, Prof, jangan sampai netral lah harusnya. Iya, jangan sampai TNI ini menjadi MK kedua. Oh gitu. Ya kan? Iya. Jangan sampai jadi MK kedua. Jadi kalau jadi MK kedua, kalau begitu, ya ada pernah negara mana ini? Kan lembaga MK kan diobok-obok. Ya. Gitu loh. Ini ada semacam indikasi. Mengobok-obok lagi. Gitu. Dengan proses yang serba dadakan. Ini kan timbul pertanyaan-pertanyaan besar. Wajar lah kalau dia jadi pertanyaan gitu loh. Ini dari Pas Pampres, Bos ya? Iya, beliau dari Pas Pampres. Dan ini memang menjadi pertanyaan publik ya. Ya nggak apa, kita proses pencarian politik, kita sampaikan apa adanya ya. Semoga tetap yang namanya patokan TNI Polri itu tetap ada di tengah-tengah netral ya. Ya. Tidak berpihak. Dia adalah menjaga kedaulatan republik. Tidak dibawa ke ranah politik. Tidak ada sangkut pautan dengan politik. Dia tugasnya sudah jelas-jelas, tupoksinya sudah sebagai ya selama orang sudah tahu ya apa saja tugasnya kan sudah jelas itu. Ya gitulah Bib. Semoga ya sekarang ini kan El Nino sudah hampir lewat. Di Jakarta musim hujan akan datang, mungkin membawa rahmat. Insya Allah. Harapan kita itu negara ini tetap berkesinambungan, proses politik silakan berjalan, ganti-mengganti itu hal yang biasa, tidak perlu dihebohkan. Biasa seperti contoh Habibie turun biasa-biasa saja. Ya, Gus cuma turun kalau boleh saja. Nambah sedikit tragedi itu, kalau ini terjadi, kemudian Pilpres jalan dengan jurdil, hasilnya nanti ini akan menggetarkan pergolakan yang ada di Palestina. Kalau pemilu ini, Prof, tidak bisa tidak jurdil, Prof. Nggak bisa. Karena semua rakyat ini sudah fokus. Mas Umi aja udah all out kan ngawasi. Ya kan? Insya Allah. Iya, jadi jangan coba-coba. Kita mengingat juga kepada KPU, Bawaslu, dan lain-lain penyelenggara negara. Jangan coba-coba. Ya, kalau jurdil nanti, kalau ada jurdil ya jerusi besi untuk mereka. Jadi konveksi Bandung akan banyak pesanan. Iya, jadi sudahlah, jangan bermain lagi, jangan bermain api. Karena rakyat sudah cerdas, masyarakat sudah kedaulatan di tangan rakyat, sudah kepengen ya
kok perubahan ini sudah di depan mata, insya Allah. Ya. Jadi Bib, kedaulatan Republik NKRI, keutuhan negara kepulauan, kemudian nepotisme dalam kerangka di MK dan seterusnya, terkait nanti dengan teridentifikasinya adanya tidak etik, ya jelas nepotisme itu pelanggaran konstitusi. Nah, jadi kemudian dari bisa situ dipidana. Ya, merangkak lagi persoalan itu masuk ke DPR, DPR hak angket dan seterusnya, sehingga ini. Nah, cuma diharapkan dalam seluruh ini TNI akan bersikap netral. Ya. Wajib, bukan wajib. Wajib. Tidak ada kata lain. Wajib bersikap netral. Tidak boleh memihak ke siapapun, juga tidak boleh. Berpihaknya kepada rakyat. Ya. Kepada kedaulatan rakyat, itu tugas mereka. Ya, karena TNI dari rakyat untuk rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat. Ya. Cukup. Ya, cukup begitu barangkali, Bib. Baik, Prof. Tragedi konstitusi. Tadi semangat, sekarang baru belum 1 jam sudah apa? Nah, kita bicara yang lain lagi nih. Oh gitu. Nanti berarti kita session lainnya. Session lainnya ada. Masih banyak ini masalah polarisasi, kombinasi, kohesivitas di antara kelompok. Nah, ujung-ujungnya di lapangan dan dengan survei kita bandingkan nanti. Nah, ini. Kalau survei mending nggak usah dibahas, Prof. Kita lebih baik kita apa kata App kemarin ya. App itu udah bilang dia buka di telanjang tentang survei, itu bagus sekali, itu dibuka semua tentang apa survei seperti apa. Nah, di situ baru jelas seorang App siapa patah membuka yang sebenarnya survei yang terjadi itu banyak akal-akalannya. Ya, Ges Khalifah juga buka itu. Gitu ya. Ya, dalam diskusinya di ALC. Ya mungkin dalam kesempatan yang sekian kali ya kita ngomong kepada lembaga survei, berhentilah berbuat hal-hal yang buruk buat bangsa dan negara. Wong jual kuliner juga hidup kok harus hidup dari sana ya. Iya, jadi carilah apa namanya kehidupan atau cari rezeki atau yang halalan thayyibah. Kalau bikin survei ya survei yang sebenarnya, jangan rakyatnya dibodohin lagi. Sudah capek Prof kita dibodoh-bodoh itu kan kasihan ya. Itu karena dampaknya kan panjang ya. Baiklah, basic-basic politik kenegaraan dengan Prof Abbas Taha ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Has dan Peace Channel. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Juga ikuti jajak pendapat atau polling yang ada di Has dan Peace Channel setiap hari kita tayang di YouTube. Makasih. Coba.